Saya mulai dari angka, bukan janji. Indonesia menghasilkan 69,9 juta ton sampah per tahun 2023 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 44,37%-nya datang dari rumah kita sendiri dan 42,60% merupakan sisa makanan yang bila dibiarkan dapat menjadi limbah rumah tangga dan pencemaran. Dampaknya nyata, TPA makin penuh yang dapat menyebabkan longsoran sampah seperti yang terjadi pada TPA Galuga Bogor yang terjadi pada 11 Agustus yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Ini masih baru. Ingatkah kita dengan kejadian yang lebih gelap, merenggut 157 nyawa saudara kita yang disebabkan oleh timbunan sampah yang meledak di TPA Lewi Gajah pada tahun 2005 yang didalangi oleh gas metana yang menumpuk di timbunan sampah. Dan dari mana sampah itu dimulai? Salah satunya dari timbunan sampah tersebut berasal dari rumah kita sendiri. Kalau sebagian sampah tidak menumpuk, resiko terjadinya adanya bencana seperti longsor dan kebakaran tentunya akan terminimalisir dari dampak yang lebih buruk di masa depan. Lantas, apa kita masih durhaka terhadap data dan fakta yang telah tersaji di atas piring? Keputusan yang baik dimulai dari data yang jujur, maka biarkan angka menunjukkan faktanya. Langkahnya sudah jelas, terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat wajib menangani dan mengelola sampah. Namun, tantangan yang kita hadapi adalah implementasinya yang belum merata dan terukur. Kuncinya terdapat pada sampah organik yang merupakan sumber dari emisi gas metana. Jika kita dapat mengurangi dan meminimalisir barang sedikit saja, kita dapat mengurangi dan menurunkan kadar emisi pada gas rumah kaca. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya akan menginisiasikan program B3M, Bersama Bersih, Bersama Mengerti. Program ini tentunya tidak terlepas dari 3 fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, saya bersama Komisi 12 DPR RI akan menginisiasikan dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBT sebagai landasan hukum yang kuat dalam implementasi program B3M. Dalam fungsi anggaran, saya dan Komisi 12 DPR RI akan mengalokasikan dana pemilihan sampah serta mendorong kenaikan porsi belanja APBN dari 1% menjadi 3% di bidang pengelolaan sampah. Dalam fungsi pengawasan, bersama Komisi 12 DPR RI, saya akan mengawasi distribusi sarana prasarana tempat pilah, unit pengelolaan sampah, mengawasi distribusi anggaran, serta mendorong transparansi laporan agar tepat sasaran. Net Zero Emission 2060 membutuhkan keputusan yang berpihak kepada data. Kita tahu angkanya sekarang, mari kita ambil langkahnya. Saya Aisyah Farhana dari Dapil Provinsi Jawa Timur 5, siap mengikuti kegiatan Parlemen Remaja.